Sementara di wilayah Ghost Guardian Temple, para penjaga dan dokebi dewasa terlihat panik dan mencoba mencari keberadaan anak-anak tersebut, sehingga keributan itu membuat Gong Ah bangun dari tidurnya, dan ia yang kebingungan dengan situasi tersebut. Ia pun bertanya kepada koki dokebi yang pernah memberikan makan kepada Ise, apa yang sedang terjadi dengan keributan yang ada di luar kediaman mereka, dan koki dokebi itu pun lalu berkata, kalau Il Cui, Woljang, Gugeol, bahkan Ise juga, mereka tidak bisa ditemukan di dalam Ghost Guardian Temple, yang hal tersebut pun membuat Gong Ah sangat terkejut, dan pada saat koki dokebi itu berkata, kalau para kombat dokebi sudah mengabari ketua mereka dan pergi keluar Ghost Guardian Temple untuk mencari mereka, Gong Ah yang teringat dengan Il Cui yang mengajak Ise untuk melakukan sebuah pertemuan perkumpulan antar laki-laki, ia pun bertanya-tanya, apakah hal itu adalah untuk keluar dari Ghost Guardian Temple, dan Gong Ah yang akhirnya menyadari hal itu, sambil melihat ke gerbang pintu masuk ke tempat Ghost Guardian Temple. Ia pun berdoa, agar mereka semua bisa kembali dengan selamat. Kembali ke sisi Ise yang terlihat sedang berlari untuk menjauhi Demon Spirit tersebut. Di waktu itu, Ise sedang berpikir, pada keputusan yang telah ia ambil, dengan kelompok saat ini, Ise beranggapan kalau untuk menghadapi Multi-Face Dragon Horse berarti kematian bagi mereka. Bahkan jika Gugeol dikorbankan, selama 3 orang tersisa selamat, akan ada kesempatan lain untuk membunuh Demon Spirit itu nantinya. Sama seperti waktu dulu, Ise beranggapan kalau berlari keluar di waktu tersebut hanya akan menuju pada kematian yang sia-sia saja. Pilihan terbaik yang bisa ia pilih yaitu terus mengawasi Demon Spirit tersebut tanpa kehilangan jejaknya, dan temukan sarangnya dan membalaskan dendam keluarganya itu. Namun, Ise yang teringat pertemuannya dengan Gugeol di masa lalu yang Gugeol meminta maaf kepada dirinya, karena tidak bisa berbicara kepada Ise duluan di hadapan yang lain yang nantinya mereka akan sadar kalau Ise adalah anak yang baik. Dengan keputusan yang ia ambil itu, Ise berkata kalau itu benar-benar sangat menyakitkan, dan hanya membuatnya membenci dirinya sendiri. Pada saat ia sedang menyalahkan Demon Spirit itu atas kematian temannya tersebut, tak diduga seorang dokebi dewasa pun datang sambil terengah-engah, dan diketahui, dokebi dewasa itu bernama Gu Chon, sebagai kombat dokebi yang bertanggung jawab atas patroli di sekitaran Ghost Guardian Temple, dan ia yang menghampiri Ise, ia pun lalu berkata, apakah Ise tahu seberapa besar kekacauan yang telah ia perbuat? Dan karena tindakannya itu, Gu Chon berkata kepada Ise, kalau ia harus mempersiapkan dirinya itu, untuk teguran besar begitu ketua mereka kembali ke Ghost Guardian Temple. Pada saat Gu Chon bertanya tentang keberadaan anak-anak yang lain, setelah merenung sejenak, Ise pun lalu berkata, kalau mereka menemukan Demon Spirit Multi-Face Dragon Horse di dalam hutan. Dan karena itu ia kehilangan jejak Il Cui dan Woljang saat melarikan diri. Namun dengan Gugeol, sambil terbata-bata Ise berkata kalau ia sudah dimakan oleh Demon Spirit tersebut, yang hal itu pun membuat Gu Chon sangat terkejut, dan ia yang marah atas apa yang sudah terjadi. Ia pun lalu bertanya tentang keberadaan Demon Spirit tersebut kepada Ise, serta bertanya tentang penampilan dari Demon Spirit Multi-Face Dragon Horse yang dikatakan Ise itu, dan Ise yang kebingungan kenapa Tuan Gu Chol bertanya tentang penampilan dari Demon Spirit tersebut. Ia pun akhirnya mengatakan ciri-ciri dari Demon Spirit itu, kalau ia berbentuk seperti kuda dengan banyak wajah di pundaknya. Mendengar hal itu, Gu Chon yang merasa kalau ia harus bergegas ke tempat para anak-anak itu berada, ia pun menyuruh Ise untuk kembali ke Ghost Guardian Temple terlebih dahulu. Namun, Ise yang menyadari, kalau Tuan Gu Chon yang bertugas dan bertanggung jawab atas patroli dalam pembasmian Demon Spirit di dekat Ghost Guardian Temple tidak tahu soal Demon Spirit tersebut, Ise pun lalu berkata kepada Tuan Gu Chon, kalau Demon Spirit Multi-Face Dragon Horse adalah Demon Spirit mid-level, dan menyarankannya untuk menunggu bala bantuan saja. Namun dengan percaya diri, Tuan Gu Chon berkata,
Kalau ia yang memiliki kekuatan superhuman yang masuk ke dalam 5 teratas di antara semua dokebi, ia berkata kalau ia pasti bisa mengalahkan Demon Spirit tersebut. Dan sebelum ia pergi, Ise pun lalu meminta izin untuk ikut bersama dengan dirinya. Dan meski diingatkan kalau itu sangatlah berbahaya, Ise tetap kekeh ingin ikut dengan Tuan Guchon. Dengan alasan ia ingat di mana mereka menemui Demon Spirit tersebut, Ise berkata kalau ia bisa dengan cepat menunjukkan jalannya, agar mereka bisa menyelamatkan rekan-rekannya itu dengan cepat, dan karena tidak punya pilihan lain lagi. Akhirnya Tuan Guchon pun mengizinkan Ise untuk ikut. Namun jika mereka bertemu dengan Demon Spirit tersebut, Tuan Guchon meminta Ise harus langsung melarikan diri. Sementara di sisi Ilcui dan Woljang, setelah Ilcui berhasil mencabut duri tajam yang tertancap di tubuhnya itu, ia berkata kepada Woljang, kalau seharusnya mereka aman dari Demon Spirit itu di tempat yang sekarang mereka lewati, dan di sisi Woljang yang memegang luka dari serangan Demon Spirit itu, ia berkata, apakah tidak apa-apa jika hanya mereka berdua yang selamat dari Demon Spirit menakutkan itu? Dan mendengar Woljang yang berkata kalau Gu Geol sudah tidak ada, Ilcui yang menangis pun lalu berkata, jika seandainya mereka bertarung bersama-sama, ia beranggapan kalau mereka masih bisa menyelamatkan temannya itu, dan kemudian menyalahkan Ise, karena jika ia tidak membingungkan mereka dengan omong kosongnya itu, Gu Geol mungkin masih bisa bersama dengan mereka. Menurut Woljang, jika bukan karena Ise, ia berkata kalau mereka mungkin sudah mati bersama Gu Geol. Namun Ilcui tak menerima hal itu, karena menurutnya, itu sangatlah memalukan. Dan sebagai Demon Spirit Hunter juga keluarga dari Gu Geol, ia lebih memilih mati bersama Gu Geol di tempat tadi. Namun, ketika mendengar rintihan anak kecil yang sedang menangis di belakangnya, Ilcui pun mulai gemetaran ketakutan kembali. Dan pada saat ia melihat dan ternyata itu adalah Demon Spirit Child Ghost, dengan amarahnya yang sudah tidak terbendung. Dengan senjata garda berdurinya Ilcui langsung menyerang Demon Spirit tersebut, dan di dalam penyiksaan itu, Ilcui berkata, jika manusia itu tidak mengaburkan penilaiannya itu, ia merasa kalau ia pasti bisa menghajar Demon Spirit habis-habisan seperti yang sekarang ia lakukan, dan berkata kalau ia akan kembali dan membalaskan dendam atas kematian rekannya tersebut, dan Woljang yang mulai terpancing oleh omongan dari Ilcui tersebut, dengan lantang ia juga berkata, kalau mereka akan membunuh semua Demon Spirit yang akan mereka temui. Karena ucapan mereka yang sangat keras sehingga membuat Demon Spirit Multi-Face Dragon Horse bisa menemukan mereka, Demon Spirit itu yang berada di belakang Woljang pun langsung melahap kepalanya. Dan Ilcui yang sedang menyiksa Demon Spirit Child Ghost mendengar jeritan dari Woljang, ia yang menoleh ke arahnya dan melihat Woljang sudah terkapar tanpa kepala. Ia yang sudah bertekad akan membalaskan rekan-rekannya itu mencoba untuk menyerang Demon Spirit tersebut. Namun ketika Demon Spirit itu sudah ada di depan matanya yang bersiap untuk melahapnya, Ilcui pun hanya bisa terdiam ketakutan. Pada saat Demon Spirit itu akan memakan Ilcui, tak diduga Tuan Guchol pun datang dan langsung menendang Demon Spirit tersebut, sehingga membuat Demon Spirit itu terhempas menjauhi mereka, dan ia yang bergerak mendekati Demon Spirit itu untuk melancarkan sebuah serangan. Tuan Guchon meminta kepada Ise untuk membawa Ilcui meninggalkan tempat tersebut, dan dengan serangan yang menggunakan tongkat panjangnya itu, Tuan Guchon pun berhasil mendaratkan serangan telak, dan dengan serangan beruntunnya itu, ia yang mendominasi dalam pertarungan itu berkata, dengan atas kejahatan karena menginjak-injak masa depan Ghost Guardian Temple, ia akan membuat Demon Spirit itu mati dengan sangat tersiksa, dan meski Ise tahu kalau Tuan Guchon kuat dan mungkin bisa mengalahkan Demon Spirit tersebut, tapi jika dalam pemahaman sastranya yang kurang, mungkin akan terjadi variabel yang tidak terduga. Melihat Ilcui sangat terpuruk dan terus menyalahkan dirinya atas kematian rekan-rekannya itu, ia pun meminta Ilcui untuk pergi terlebih dahulu ke Ghost Guardian Temple,
dan berkata kalau ia akan tetap di tempat tersebut untuk membantu Tuan Gu Chon untuk mengalahkan Demon Spirit tersebut. Dan mendengar hal itu, Il Cui berkata kepada Ise, untuk apa ia membantu Tuan Gu Chon dalam pertarungan yang didominasi oleh dirinya? Dan Ise pun berkata kepada Il Cui, kalau meski kekuatan martial arts Tuan Gu Chon memang lebih kuat daripada Demon Spirit tersebut, tapi ia belajar bahwa mengalahkan Demon Spirit tidak hanya diselesaikan dengan kekuatan martial arts saja, dan jika Tuan Gu Chon tidak bisa bertahan melawan hal yang disembunyikan oleh Multi-Face Dragon Horse itu, Ise berkata kalau Tuan Gu Chon pasti membutuhkan bantuan dari seseorang. Tepat seperti yang dikatakan oleh Ise, pada saat Tuan Gu Chon berencana akan mengakhiri pertarungannya, tak diduga kepala dari Woljang dan Gu Geol pun muncul. Mereka yang sambil menangis pun bertanya kepada Tuan Gu Chon, kenapa ia melakukan hal itu kepada mereka, dan meminta tolong untuk jangan menyakitinya, yang hal itu pun membuat Tuan Gu Chon menurunkan kewaspadaannya, dan karena itulah, Demon Spirit tersebut yang melihat celah untuk melancarkan serangan balik, ia pun berhasil mendaratkan serangannya kepada Tuan Gu Chon. Dan pada saat Tuan Gu Chon akan menyerang Demon Spirit itu, kepala dari Woljang pun muncul dan berkata kepada Tuan Gu Chon, untuk ia mengajarinya staff arts yang ia kuasai sesuai janji yang telah ia katakan, yang hal itu pun membuat Tuan Gu Chon tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka yang mengaku masih hidup dan terus merengek untuk menolong mereka dari monster tersebut, hal itu pun membuat Tuan Gu Chon menjadi bimbang. Meski ia tahu kalau anak-anak tersebut tidaklah nyata, dia yang seharusnya menghancurkan mereka bersama Demon Spirit itu, tapi karena perasaan yang campur aduk di dalam hatinya membuatnya menjadi kehilangan tujuan dan mengaburkan penilaiannya. Dan itulah kelemahan bawaan setiap makhluk hidup yang memiliki hati, dan Demon Spirit Multi-Face Dragon Horse sangat memahami hal tersebut. Dengan memahami kelemahan mangsanya yang ia pelajari dari ratusan perburuannya, memanfaatkan hal itu, mangsanya akan menjadi lemah, dan akan kehilangan keinginan untuk bertarung, yang tidak ada mangsa yang bisa menahan hal itu. Namun sebuah anomali pun muncul, dan ia menentang pikiran dari Demon Spirit Multi-Face Dragon Horse, dan yang bukan tak lain ialah Ise, yang menyerangnya tanpa memikirkan ikatan perasaan dengan orang yang ia kenal. Diketahui, Multi-Face Dragon Horse, Demon Spirit tersebut yang melahap kepala manusia untuk mengumpulkan ingatan dan suara mereka, ia meniru suara anak kecil demi memancing mangsanya. Dan karena hal itu ia dinamai Multi-Face Dragon Horse. Mangsa kesukaannya adalah kepala manusia yang dipenuhi keputusasaan. Dan karena itu juga, sebelum menyantap mangsanya, ia terbiasa menanamkan keputusasaan kepada mangsanya demi menambah cita rasa. Sifat itu hanya mungkin dimiliki berkat kecerdasannya yang tinggi dan kekejamannya yang luar biasa. Dan Ise, ia tahu betul dengan sifat itu dari buku yang pernah dibacanya di perpustakaan. Setelah berhasil mendaratkan serangannya kepada kepala dari Woljang, Ise yang berpindah menjauhi Demon Spirit tersebut untuk menjaga jarak pun ditanya oleh bagian kepala Gu Geol, kenapa ia dengan kejinya menyerang Woljang yang sebagai rekannya itu, dan ia yang sambil menangis berkata kalau Ise benar-benar sangatlah kejam. Pada saat kepala Gu Geol mencoba mendekati Ise, Ise tanpa ampun langsung menyerangnya, yang hal itu pun membuat kepala Gu Geol terkejut, karena Ise tidak terpengaruh oleh perkataannya itu. Dan karena hal itu, Demon Spirit itu pun melompat menjauhi Ise untuk menjaga jarak dari serangannya. Di sisi Ise, ia yang bertanya tentang keadaan Tuan Gu Chon pun ditanya balik oleh dirinya, bukankah Ise sudah berjanji akan kabur jika bertemu dengan Demon Spirit tersebut, dan Ise pun meminta maaf, karena sepertinya ia tidak bisa menepati janjinya itu, karena tanpa Tuan Gu Chon, Ise berkata kalau perburuan Demon Spirit itu tidak akan bisa dikalahkan, yang hal itu pun membuat Tuan Gu Chon terlihat terkejut, karena dengan situasi yang harus mempertaruhkan nyawa mereka, Ise masih menganggap kalau situasi tersebut demi perburuan Demon Spirit.
Melihat Ise menyerang kepala dari Woljang, Ilcui pun menyuruhnya untuk berhenti, karena mungkin saudara-saudaranya itu masih hidup. Karena rupa dan suara mereka masih persis, Ilcui berkata kalau mereka mungkin masih bisa menyelamatkan Woljang dan Gugeol. Namun, Ise meminta Ilcui untuk menyerah saja tentang mereka, karena menurutnya, Gugeol dan Woljang sudah dibunuh oleh Demon Spirit tersebut. Dan yang sekarang dilihat oleh Ilcui, Ise berkata kalau itu cuman multi-face dragon horse yang meniru mereka lewat kepala dan ingatan mereka. Mendengar Ise berkata seperti itu, kepala dari Gugeol pun mencoba menghasut kembali Ilcui yang sedang bimbang dengan mengatakan, kalau Ise berusaha menghasutnya dan mencoba membunuh mereka berdua, kepala Gugeol itu terus meminta tolong kepada Ilcui untuk menghentikan Ise, yang hal itu pun membuat Ilcui lebih terpuruk, dan pada saat ia akan berkata kembali, Ise tanpa ragu langsung melemparkan sebuah belati dan berhasil mengenai wajah orang lain yang ada di sebelah wajah Gugeol. Dengan serangannya itu yang membuat Demon Spirit tersebut menjerit kesakitan, Ise yang menganggap kalau lemparannya masih kurang kuat dan tepat, ia berkata kalau setelah ia kembali lagi, ia akan belajar tentang teknik pelemparan senjata, dan Tuan Gugeol yang sadar kalau senjata yang dilempar oleh Ise bukanlah senjata yang biasa saja, ia pun bertanya kepada Ise, bagaimana ia bisa memiliki relik tersebut, dan Ise pun menjawabnya, kalau ia hanya mengambil apapun yang bisa ia raih di gudang persenjataan, dan mengetahui kalau senjata itu bukanlah senjata yang sembarangan, Ise pun merasa bersyukur, karena senjata yang ia ambil itu ternyata bisa berguna dalam pertarungan tersebut. Ise berkata kembali kepada Tuan Guchon, jika Demon Spirit itu meniru anak-anak lagi, ia berkata kalau ia yang akan menghentikannya, dan untuk Tuan Guchon, Ise memintanya untuk fokus saja membunuh Demon Spirit tersebut, yang hal itu pun membuat Tuan Guchon merasa terkejut. Karena pemikiran dari bocah yang ada di sampingnya bukan seperti bocah seusianya itu. Tapi kalau bicara realistis, Tuan Guchon berkata kalau penilaian Ise memanglah benar, dan di situasinya yang sekarang, yang ia mendapatkan luka yang cukup parah, Tuan Guchon berkata kalau ia memang harus menerima bantuan dari siapapun. Bahkan kalau itu dari seorang anak kecil seperti Ise. Tuan Guchon yang bergerak kembali ke arah Demon Spirit tersebut, untuk melancarkan serangannya, ia berkata kepada Ise, kalau ia tidak boleh bertindak secara gegabah. Bahkan jika nyawanya itu taruhannya, Tuan Guchon berkata kalau ia akan mengirim anak-anak tersebut kembali ke Ghost Guardian Temple. Dan sementara di sisi Ise, ia yang dihampiri oleh Ilcui pun ditanya oleh dirinya, apakah Ise tidak mempunyai hati? Sehingga ia melakukan tindakan keji itu kepada saudara-saudara mereka. Dan melihat Gugeol seperti itu, Ilcui berkata kalau itu diakibatkan oleh mereka yang meninggalkannya. Kalau saja ia tahu situasi tersebut akan menjadi seperti itu, Ilcui berkata kalau lebih baik mereka mati bersama-sama saja. Dan karena omongan dari Ilcui itu, Ise tanpa ragu langsung menamparnya dan kemudian berkata, kalau Ilcui harus menguatkan dirinya itu, meski kehilangan seseorang itu sangatlah menyakitkan, serta melihat keluargamu mati akan terpatri di matamu dan tak akan pernah bisa kau lupakan, dan rasa bersalah karena hanya kau yang selamat begitu menyiksa sampai kau berpikir lebih baik bersama mereka, memang mati bersama mereka tentu terasa lebih mudah. Apa artinya itu jika mereka melakukan hal tersebut? Dan Ise yang berkata kalau ia sungguh tidak mengerti pemikiran orang seperti itu. Bahkan jika ia menghadapi momen seperti itu lagi, Ise berkata kalau ia akan tetap mengambil pilihan yang sama, yaitu akan bertahan hidup, karena dengan ia terus mempertahankan hidupnya itu, ia bisa memburu Demon Spirit demi membalaskan dendam orang yang berharga bagi dirinya. Di sisi pertarungan Tuan Guchol dengan Demon Spirit itu, ia yang berhasil menyerangnya pun melihat kesempatan untuk menumbangkan Demon Spirit tersebut, dan ia yang mengambil belati yang tertancap akibat serangan dari Ise di beberapa waktu sebelumnya. Sambil mengucapkan rasa maafnya kepada kepala Gugeol, ia pun langsung menyayatkan belati itu dengan sangat kuat.
yang hal tersebut pun membuat demon spirit itu menjerit kesakitan. Diketahui, senjata itu adalah pusaka suci yang menghambat aliran yogi dalam tubuh demon spirit, yang dikenal dengan nama Pulse Severing Blade. Konon, demon spirit yang tertebas oleh senjata tersebut akan kehilangan yoginya dan melemah. Dan dengan senjata pusaka itu, Tuan Gu Chon terus menusukkannya ke arah demon spirit tersebut, dan meski kepala dari Gu Geol meminta Tuan Gu Chon untuk menghentikan tindakannya itu, Tuan Gu Chon yang sudah bertekad untuk tidak terpengaruh lagi oleh muka Gu Geol itu, ia terus melancarkan serangannya. Namun tak berselang lama, luka yang ia derita pun semakin parah, yang hal itu membuat ia terjatuh lemas karena banyak mengeluarkan darah, dan melihat kesempatan itu untuk menyerang balik Tuan Gu Chon. Demon spirit itu yang terlihat sangat marah pun langsung mengincar kepala Tuan Gu Chon dan menginjaknya dengan sangat keras, sehingga Tuan Gu Chon pun langsung mati seketika akibat kepalanya yang hancur berkeping-keping. Nyaris saja, untuk pertama kalinya ia berburu mangsa, demon spirit itu merasa nyawanya terancam. Pengalaman itu membuat Multi-Face Dragon Horse merasa amat tak senang, dan ia yang menderita luka fatal dalam perburuan yang dikiranya akan berjalan mulus. Ia berencana bersembunyi untuk memulihkan kondisinya itu. Namun sebelum itu, sumber ketidaksenangan itu, keberadaan janggal yang menyusup di antara mangsanya yang harus dilenyapkan malah tidak nampak di depannya. Pada saat ia mencari keberadaan dari Ise yang muncul di atasnya pun langsung melancarkan serangannya yang mengenai telak dan membuat ia menjerit kesakitan. Dan Ise yang berada di punggung demon spirit tersebut, Ise berkata, kalau melihat ia melampiaskan amarahnya terhadap Tuan Gu Chon di beberapa waktu yang lalu, Ise berkata kalau sepertinya ia memang sudah terpojok, dan pada saat kepala Gu Geol muncul kembali meminta Ise untuk menghentikan serangannya itu, tanpa rasa ampun Ise langsung menebasnya sampai terpenggal. Bahkan wajah orang lain yang meminta ampunan kepada Ise tanpa ragu langsung menyerangnya dengan senjata kampaknya itu. Melihat kekejaman yang dilakukan oleh Ise, wajah seorang perempuan pun mencoba meminta tolong untuk menyelamatkan hidupnya itu. Namun, Ise sambil menyerangnya berkata, kalau tak ada gunanya mereka memohon ampun kepada dirinya, karena ia tidak mungkin mengampuni demon spirit seperti dirinya itu. Dan kemudian, Ise pun terus mengayunkan senjata kampaknya itu untuk membunuh demon spirit tersebut, sehingga bergema pelan di dalam hutan lebat itu. Suara tumpul menyerupai logam dari sesuatu yang tengah diremukan, yang hal itu pun membuat Il Cui sangat ketakutan, karena Ise bisa melakukan hal keji seperti itu. Bahkan demon spirit tersebut pun bisa ketakutan dengan apa yang dilakukan oleh Ise tersebut. Di waktu sebelumnya pada saat Ise sedang melakukan pembantaian yang sangat mengerikan, Il Cui yang melihat itu pun merasakan mual atas apa yang dilakukan oleh Ise tersebut. Karena tanpa rasa ampun dan keprimanusiaan, Ise terus mengayunkan kampaknya itu untuk mencincang demon spirit yang ada di depannya. Dan Il Cui yang akhirnya muntah melihat apa yang dilakukan oleh Ise tersebut, pada saat ia sedang menangisi kematian Paman Gu Chon, Woljang, dan Gu Geol. Ise pun menghampirinya dengan sekujur tubuhnya yang dipenuhi oleh darah dari demon spirit tersebut. Melihat Ise ada di depannya, Il Cui yang ketakutan pun langsung menjauh dari dirinya, dan setelah bertanya tentang keadaan dari Il Cui tersebut, Ise pun lalu meminta maaf, karena ia telah mengagetkan Il Cui dengan apa yang telah ia lakukan terhadap demon spirit tersebut, kemudian memintanya untuk berdiri. Karena ia ada sesuatu yang butuh bantuan dari dirinya, dan setelah beberapa waktu sudah berlalu, di tempat para dokebi dewasa yang sedang mencari keberadaan mereka, para dokebi dewasa itu yang masih kebingungan mencari keberadaan anak-anak itu, mereka yang akan mencoba memperluas area pencariannya pun salah satu dari mereka melihat anak-anak muncul dari balik semak-semak, sambil membawa mayat dari Woljang, Gu Geol, dan Tuan Gu Chon. Di keesokan harinya, tepatnya di kamar Gong Ah, ia terlihat sedang menangis,
karena pada saat anak-anak menghilang telah kembali ke Ghost Guardian Temple, dan hanya 2 orang di antara mereka yang kembali selamat. Bahkan mereka membawa kabar mengerikan tentang Woljang, Gugeol, bahkan Paman Guchon yang dikatakan mereka telah mati dibunuh oleh Demon Spirit. Tidak ada yang mau mempercayai kata-kata mereka itu. Namun, melihat ekspresi Il Cui yang menyakitkan itu menyatakan kebenarannya memang begitu. Dan setelah itu, Il Cui mengurung dirinya di kamar dan menolak berbicara pada siapapun. Dan satu-satunya hal yang memecah keheningan adalah tangisan di balik pintu yang menyayat hati semua orang. Lalu, untuk orang yang kembali bersama, Ise menjalani kehidupannya seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Gong Ah yang melihat Ise melakukan rutinitasnya kembali, ia berkata dalam hatinya, kalau setelah semua yang Ise lalui itu, seharusnya ia beristirahat untuk memulihkan kondisinya. Tapi, sulit bagi mereka untuk memaksakan diri untuk mendekati Ise karena rumor yang beredar tentang dirinya. Dan di sisi para penduduk Dokebi yang lain yang melihat Ise, mereka pun membicarakan soal rumor tersebut. Kalau mereka mendengar kabar, tubuh dari Woljang dan Gugeol memiliki luka tebasan kampak, yang kabarnya itu dilakukan oleh Ise yang mengayunkan kampaknya tersebut kepada mereka. Namun mereka juga tidak tahu cerita selengkapnya, karena Il Cui yang bersama dengan mereka tidak mengatakan apapun, dan mereka yang berasumsi kalau Ise yang sebenarnya membunuh mereka berdua, ia yang sebagai temannya, yang hidup bersama dan melakukan latihan bersama-sama selama setahun penuh. Ia yang telah membunuh mereka tapi ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali. Mereka pun menganggap, kalau Ise bukanlah manusia, melainkan monster yang menyerupai sesosok manusia. Setelah beberapa waktu sudah berlalu, di tempat altar pemakaman, tempat Woljang, Gugeol, dan Tuan Guchon dibaringkan, Mong Rieon yang sudah kembali dari misinya dan diberitahu soal kejadian tersebut. Ia yang datang ke tempat itu ditemani oleh 2 orang Dokebi pun terlihat terkejut, karena ia tidak menyangka, kalau Guchon, Woljang, dan Gugeol mati secara mengenaskan, dan sambil melihat mayat-mayat dari penduduknya, Mong Rieon bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana Demon Spirit Intermediate kelas Demon berhasil mencapai perbatasan Ghost Guardian Temple, karena pada saat ia kembali dan memeriksa pelindungnya dan tidak terjadi kerusakan, kenapa kejadian itu bisa terjadi? Mong Rieon yang merasa kebingungan pun lalu berkata kepada Ise, kalau ia pasti melalui hal yang sangat berat, tapi ia masih membawa kembali tubuh mereka dengan susah payah. Mong Rieon pun mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ise tersebut, dan kemudian meminta maaf, karena membuat Ise mengalami lagi kejadian yang sama pada saat keluarganya dibunuh oleh Demon Spirit. Namun ia yang ingin tahu kejadian sesungguhnya dari peristiwa tersebut, Mong Rieon pun meminta Ise untuk menjelaskan dengan sangat detail, apa yang sebenarnya sudah terjadi yang mengakibatkan mereka bisa mati. Pada saat Ise menjelaskan semua yang telah terjadi kepada mereka, tatapan dari kedua Dokebi dewasa itu pun mulai berubah, dan seiring mendengar cerita yang dikatakan oleh Ise itu, mereka yang mulai sinis dan marah pun lalu bergerak cepat ke hadapan Ise sambil berkata, kalau apa yang semua dikatakan oleh Ise itu adalah benar, maka ada sesuatu yang mau mereka tanyakan kepada Ise. Keputusan untuk meninggalkan Gugeol yang menderita luka parah, dan keputusan untuk mengayunkan kampaknya itu pada kepala anak-anak yang telah dilahap oleh Multi-Face Dragon Horse merupakan keputusan yang terbaik meskipun itu sangatlah kejam. Tapi rekan-rekannya, yang hidup dan berlatih bersama Ise yang sudah tewas, salah satu dari mereka yang sangat marah pun berkata, bagaimana bisa Ise bicara dengan sangat tenang mengenai semua yang terjadi di hari itu, dan melihat bawahannya terus memojokkan Ise karena sikapnya itu, Mong Rieon pun lalu berteriak dan menyuruh mereka untuk berhenti. Karena dengan apa yang mereka lakukan itu, adalah tindakan yang tidak pantas di hadapan para rekan mereka yang telah gugur. Dan pada saat Mong Rieon berkata kalau sisanya akan ia urus sendiri,
mereka yang tak terima tentang hal itu pun mendapatkan tekanan yang sangat besar dari ketua mereka, yang hal itu pun membuat mereka ketakutan, dan pada akhirnya mereka pun menuruti apa yang dikatakan oleh ketua mereka dan meninggalkan tempat tersebut. Setelah mereka pergi, sambil melihat ke arah pada jenazah mereka, Mong Rieon berkata kepada Ise, kalau ia harus mengerti tentang kemarahan mereka, karena keluarga mereka yang baru tewas itu, membuat mereka tidak bisa menahan amarahnya, dan melihat kalau Ise menyampaikan semua yang terjadi seakan-akan ia hanyalah membacakan kenyataannya. Apakah tidak terpikirkan bagi Ise, kalau berbicara seperti itu hanya akan membuat mereka merasa kesal, dan Ise pun berkata, kalau itu karena mereka bertiga yang telah tewas pasti akan membencinya, jadi, ia beranggapan kalau seseorang harus mengeluarkan kebencian itu mewakili mereka. Mendengar itu, Mong Rieon berkata, apakah Ise mengira kalau dengan menerima beban amarah mereka yang sudah mati akan menemukan kedamaian? Dan Ise yang bertanya apakah ketuanya itu marah dengan apa yang ia lakukan. Mong Rieon pun menjawabnya dengan mengatakan, apa Ise berharap kalau ia akan mengurungnya? Dan haruskah ia mengurung Ise karena mengambil item dari Treasury Hall tanpa izin? Ataukah Ise mau dirinya menegur Ise karena melanggar aturan, meninggalkan Temple of Spirit Guardian, atau menghukumnya karena ia membiarkan mereka terbunuh oleh Demon Spirit tersebut, baik Il Cui dan dirinya yang sedang tidak bisa ditegur. Mong Rieon berkata, apa yang akan ia dapatkan jika melampiaskan kesalahannya kepada mereka, dan melihat anak sekecil itu berusaha menanggung semuanya sendirian yang membuatnya tidak merasa bangga, hal itu malah membuatnya merasa kesal. Setelah dipikir-pikir, sudah setahun sejak Ise datang ke kuil tersebut, dan ia yang sudah memberi Ise tugas tapi ia masih belum mengajarkan hal yang seharusnya kepada Ise. Mong Rieon pun berkata, kalau ia akan memberikan pengajaran pertama bagi dirinya, dan setelah Ise duduk di depan jenazah rekan-rekannya itu sambil memegang lonceng dan selembar kertas mantra, Mong Rieon berkata, kalau mulai di hari tersebut, mereka berdua akan memulai ritual yang memberikan kedamaian bagi jiwa mereka yang sudah tewas, yang dikenal dengan sebutan Rite of Consolation. Di dalam ritual tersebut, Mong Rieon pun menjelaskan, jika demon dan mereka yang terbunuh oleh demon tidak menerima ritual tersebut, kebencian yang tersisa akan berkeliaran di dunia dan membuat demon baru terlahir. Dan jika Ise yang akan menjadi seorang demon spirit hunter, hal yang sekarang ia lakukan adalah salah satu hal yang harus ia pelajari, dan Ise yang bertanya, apakah orang seperti dirinya layak melakukan Rite of Consolation bagi mereka? Mong Rieon berkata kalau ritual itu dibuat agar bahkan orang biasa bisa melakukannya. Namun yang dimaksud oleh Ise bukanlah hal seperti itu. Melainkan ia merasa, kalau mereka tidak akan mengizinkan jika dirinya yang melakukannya. Tapi Mong Rieon berkata, kalau Ise tidak akan tahu jika ia tidak mencobanya terlebih dahulu. Ise yang akan memulai ritual itu pun diinstruksikan oleh ketuanya itu untuk memegang scroll Spirit Invocation di tangan kirinya, dan dibarengi dengan membunyikan lonceng ritual yang ada di tangan kanannya itu. Sambil membacakan doa dengan penghayatan yang mendalam, Ise pun memulai berdoa dengan mengatakan, semoga jiwa mereka berjalan dalam kedamaian, serta semoga jiwa mereka kembali ke jalan cahaya. Dan diteruskan oleh Mong Rieon dengan berkata, kalau meski mereka terlahir dengan energi demonik, ia berharap kalau mereka tidak pernah jatuh ke dalam demon abyss dan terlahir kembali sebagai manusia. Ise yang kemudian menggoyangkan lonceng tersebut, ia pun kemudian seperti mendengar perkataan dari mereka, kalau mereka terus menyalahkannya, karena jika orang sepertinya tidak pernah datang ke dalam Temple of Spirit Guardian, mereka tidak akan mati mengenaskan seperti itu. Dan di perspektif pandangan dari Mong Rieon yang tak merasakan hal itu, ia berkata kepada Ise, kalau ritual Rite of Consolation bukanlah hal yang akan berhasil hanya dengan melaksanakan ritualnya saja, karena seseorang harus memberikan hiburan yang mendalam,
Dan hanya saat jiwa yang tewas menerima perasaan itu, Mong Rieon berkata kalau Rite of Consolation sungguh telah dimulai. Dan itulah kenapa, bergantung dengan ikatan antara yang hidup dan yang telah mati, Rite of Consolation bisa saja gagal. Dan pada saat Mong Rieon berkata kalau Ise tidak akan bisa melihat mereka dikarenakan ia tidak memiliki kekuatan spiritual, Mong Rieon pun terkejut, karena jiwa mereka telah menerima ritual tersebut, dan berkata kalau mereka tidak membenci hiburan yang Ise tawarkan. Dengan hal itu, Mong Rieon berkata, kalau ritual tersebut sudah berhasil, dan meminta Ise untuk tidak perlu menyalahkan dirinya lagi. Yang hal itu pun membuat Ise langsung meneteskan air matanya. Setelah ritual tersebut selesai, di saat mereka sedang duduk berhadapan, Mong Rieon pun berkata kepada Ise, kalau Rite of Consolation yang dilakukan oleh Ise sudah berhasil, ia beranggapan kalau sepertinya mereka bertiga tidak sampai membenci Ise. Dan mendengar ketuanya berkata kalau mereka bertiga pasti merasa dirinya tidak pernah berniat mencelakai keluarganya itu, Ise berkata kalau hal itu terasa sangatlah aneh, karena siapa sangka, kalau mereka bertiga tidak membencinya. Bahkan ia sendiri saja merasa perbuatannya itu sangatlah keji. Mong Rieon yang mendengar itu pun berkata kepada Ise, kalau ia tidak boleh berpikir seperti itu. Karena kalau orang tua yang melahirkannya mendengar Ise berkata seperti itu, Mong Rieon berkata kalau mereka pasti akan sedih. Namun Ise berkata, kalau ia tidak tahu soal tersebut, apakah orang yang bahkan tidak tahu wajahnya itu benar akan berduka seperti itu? Dan Mong Rieon yang kebingungan dengan perkataan Ise tersebut, ia pun bertanya, apakah orang-orang yang membesarkannya di desa Subu itu bukan orang tua kandung dari Ise? Dan Ise pun menjawabnya dengan mengatakan, kalau mereka bukanlah orang tua kandungnya, mereka hanyalah orang yang mengadopsi dan membesarkannya saja. Ise berkata, kalau ia tidak tahu di mana ia dilahirkan ataupun siapa orang tua kandungnya, karena ingatan pertama yang ia tahu adalah tergeletak pingsan di tengah hutan, dan orang yang memungutnya adalah seorang cendekiawan ternama di daerah tersebut. Dan berkat bantuannya, Ise berkata kalau ia bisa diadopsi oleh keluarga yang membesarkannya. Dan meski tahu kalau ia berbeda dari anak-anak yang lain, orang tua angkatnya itu memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, seolah ia anak kandung mereka sendiri tanpa prasangka. Dan karena hal itu, Ise mencoba terus bertahan hidup, karena ingin membalas budi atas kehangatan yang diberikan oleh mereka. Namun hari-hari itu tidaklah lama. Karena keluarganya itu telah dibantai oleh Demon Spirit, dan kini, yang tersisa hanyalah membalaskan dendam mereka, agar rasa bersalah yang Ise rasakan bisa menghilang. Mendengar kisahnya itu, Mong Rieon tidak menyangka, meski dendamnya membaras sedemikian hebat, Ise ternyata bukan anak kandung dari orang yang membesarkannya, dan ia yang tahu, kalau Ise pasti sangat menghargai kasih sayang yang orang tua angkatnya berikan. Tapi mendengar kisahnya, Mong Rieon merasa sangat kasihan kepada Ise, dan kemudian berkata kepada Ise, hanya karena mereka sudah tiada, apakah Ise benar-benar merasa tak lagi bisa membalas budi mereka? Karena menurutnya, Ise masih bisa mewujudkan harapan yang belum terpenuhi dari mereka. Contohnya, kalau orang tua yang membesarkan Ise memperlakukan ia tanpa prasangka, sudah pasti mereka berharap, kalau Ise bisa tumbuh dengan baik sama seperti anak-anak yang lain. Dan kalau Ise mengikuti harapan itu dan tumbuh menjadi orang yang baik, Mong Rieon berkata, kalau mereka bisa pergi ke langit tanpa penyesalan sedikit pun. Mendengar perkataan ketuanya itu, Ise berkata, kalau begitu caranya, berarti ia masih bisa melakukan sesuatu untuk kedua orang tua angkatnya itu, dan untuk orang tuanya serta juga adiknya, ditambah untuk Gu Geol, Woljang, dan Tuan Gu Chon, selain memusnahkan para demon. Sambil tersenyum ia berkata, kalau ia akan meneruskan harapan mereka, dan setelah berbincang panjang lebar dengan ketuanya itu, Ise berkata, kalau ia sudah belajar banyak dari ketuanya itu. Namun Mong Rieon merasa terkejut dengan pemikiran anak yang ada di depannya.
karena ia berkata seperti itu hanya ingin Ise tumbuh seperti anak biasa seperti semestinya. Namun Ise malah memikul beban baru untuk dirinya sendiri. Tapi ia juga sedikit merasa senang, karena setidaknya wajahnya terlihat lebih tenang. Dan ia yang merasa kalau hidup Ise itu sangat mirip dengan meditasi yang dilakukan oleh para petapa. Mong Rieon sebenarnya tidak ingin Ise terus-menerus menempuh gaya hidup seperti itu. Mong Rieon lalu bertanya usia dari Ise, dan setelah tahu kalau Ise masih berumur 11 tahun, Mong Rieon berkata, kalau masih ada waktu selama 5 tahun sampai Ise berumur 16 tahun, karena ada satu tempat yang dikenal sebagai organisasi demon hunting terbesar. Begitu Ise sudah berumur 16 tahun, usia minimum untuk masuk, Mong Rieon pun bertanya, bagaimana kalau Ise berangkat saja ke tempat tersebut? Dan Ise yang mendengar itu, ia yang tahu dari buku yang ia baca dari perpustakaan kalau tempat itu bernama Great Martial Way. Tempat organisasi para kultivator berada, ia pun bertanya, apakah ia benar-benar boleh masuk ke tempat tersebut? Karena seperti yang sudah diketahui, sosok transenden yang melampaui batas usia dan menentang hukum langit dan bumi yang disebut sebagai immortal, dan cultivation adalah jalan yang ditempuh untuk menjadi immortal. Mereka yang menjadikan cultivation sebagai tujuan disebut kultivator. Ise anggap, kalau tempat tersebut tidak layak bagi dirinya. Mong Rieon berkata, kalau cara yang dipakai Great Martial Way untuk mencapai cultivation adalah Demon Exorcism Spirit Commanding Technique, orang yang bisa menggunakannya adalah orang yang telah mengusir banyak demon sepanjang hidupnya. Kalau Ise bisa lulus ujian masuknya saja, Ise bisa mempelajari exorcism art sebanyak yang ia mau. Dan kalau Ise pergi ke tempat tersebut, Mong Rieon berkata, kalau mungkin Ise bisa mencari tahu sendiri, apakah dirinya itu benar-benar seorang monster ataukah bukan, dan diketahui, cultivation adalah orang-orang yang terobsesi mencapai kultivator. Mereka tak segan melakukan hal-hal ganjil demi mencapai tujuan mereka. Karena itulah, orang-orang di dunia mereka memandang mereka sebagai monster. Jika nanti Ise bisa masuk ke tempat tersebut, Mong Rieon hanya bisa bertanya, setelah Ise berkumpul dengan mereka, apakah ia masih menganggap dirinya itu sebagai monster atau tidak? Dan Ise yang mendengar penjelasan dari ketuanya itu, ia pun akhirnya menyetujuinya. Kalau pada saat ia sudah berumur 16 tahun, ia akan pergi ke tempat tersebut, dan Mong Rieon yang berkata kalau keputusan Ise sudah sangatlah tepat, ia yang berdiri pun lalu berkata kembali kepada Ise, kalau ia akan menuntaskan sisa pemusnahan demon lalu kembali. Dan setelah itu, Mong Rieon mengajak Ise untuk memulai pelatihan fisiknya, agar ia bisa mempersiapkan dirinya itu menuju Great Martial Way. Dan sebelum pergi, Mong Rieon berkata kepada Ise, bagaimana kalau ia juga menceritakan tentang dirinya kepada dokebi yang lain? Sama seperti ia yang salah memahami harapan para mendiang, mereka para dokebi yang lain mungkin juga salah memahami dirinya. Keesokan harinya, tepatnya di tempat tinggal Il Cui, ia yang terlihat sedang berbaring pun terus memanggil Gu Geol dan Wojang sambil menangis. Karena menurutnya, gara-gara dirinya itu yang mengusulkan agar mereka pergi untuk berburu Demon Spirit Child Ghost. Bahkan Paman Gu Chon juga harus mati mengenaskan. Dan Il Cui yang terus menyalahkan dirinya itu, ia pun berpikiran, kalau seharusnya ia juga ikut mati bersama mereka. Dan tak diduga, terlihat seseorang yang melubangi dinding rumahnya, dan ternyata itu adalah Ise. Ise yang mendengar kalau Il Cui tak mau keluar dari kamarnya itu, ia pun berkata kalau ia berinisiatif untuk datang sendiri, dan kemudian meminta maaf kepada Il Cui. Karena ia yang melihatnya menyerang Wojang dan Gu Geol tepat di depan Il Cui. Hal tersebut membuat Il Cui pasti mengalami guncangan yang sangat besar. Ise berkata, kalau tujuan hidupnya adalah memusnahkan semua demon spirit, dan saat ia berhadapan langsung dengan salah satunya, Ise berkata kalau hanya itu yang ada di kepalanya, dan Ise yang berkata kepada Il Cui,
kalau ia pasti mengira dirinya juga seorang monster. Tapi di hari tersebut, Ise berkata kalau ia telah menemukan satu alasan lagi untuk terus hidup, dan akan terus hidup untuk membawa cita-cita mereka yang telah tiada. Seperti Paman Guchon, seorang pria berhati baik yang sangat menyayangi anak-anak, Ise berkata kalau ia akan menjadi orang dewasa yang tahu cara menyayangi anak-anak juga, dan menggantikan Woljang yang bercita-cita menjadi seorang Demon Spirit Hunter. Ise berkata kalau ia akan menjadi seorang Demon Spirit Hunter terhebat yang pernah ada, dan sementara dengan Gu Geol yang ingin mereka semua akur. Meski ia tidak pandai untuk berbicara, dan ia juga tak begitu pandai mengungkapkan perasaan, tapi Ise meminta agar Il Cui memperbolehkannya untuk mengobrol dengan dirinya. Meski berapa lama pun waktu yang dibutuhkan, Ise berkata kalau ia ingin menjadi teman Il Cui, dan kemudian meminta maaf soal lubang dari jendelanya. Ise berkata kalau ia akan menambalnya sebelum ia pergi. Setelah pergi dari tempat Il Cui, Ise pun lalu menemui Gong Ah dan chef yang memasak makanannya. Setelah ia mengutarakan isi hati dan perasaannya seperti yang diusulkan oleh ketuanya itu, Gong Ah yang menangis pun langsung memeluknya. Namun untuk para penjaga Ghost Guardian Temple, mereka yang masih memendam rasa benci pun langsung meninggalkan Ise. Dan hari-hari yang dihabiskan oleh Ise pun berjalan seperti biasanya. Setelah selesai berlatih, ia datang ke perpustakaan untuk membaca dan menghafal semua buku yang ada di tempat tersebut. Kemudian setelah ketuanya itu sudah kembali, latihan rutin pun akhirnya dimulai. Dan seiring berjalannya waktu, musim gugur pun mulai memasuki musim salju. Di musim tersebut, Ise dan Gong Ah pun menghabiskan waktunya itu untuk membersihkan halaman dari tebalnya salju yang turun. Dan setelah selesai, ia melanjutkan latihannya dengan ketuanya itu. Dan tak lupa, setelah latihan selesai, ia mampir ke tempat Il Cui untuk mengobrol. Dan begitulah, waktunya ia habiskan, dari musim salju yang berganti ke musim hujan, kemudian ke musim semi. Tak terasa waktu pun sudah berlalu sangat lama. Di tempat Gong Ah dan Chef Koki yang terlihat sedang menyiapkan makanan untuk para dokebi yang lain, Gong Ah yang sudah beranjak dewasa pun membawa sebakul makanan yang berisi bakpao untuk diberikan kepada dokebi yang lain, dan ia yang melihat Ise yang sudah beranjak dewasa menunggunya di luar. Gong Ah yang terlihat senang pun berkata kepada Ise, kalau seharusnya ia bilang kalau sudah sampai di tempatnya itu. Dan kemudian berkata, kalau ia akan segera memasak makanan untuk Ise sesudah mengantarkan makanan yang ia bawa itu. Setelah makanannya sudah disajikan, Ise yang terlihat sedang makan bersama ketuanya itu, Mong Rieon berkata, kalau Ise terlihat sangat lahap memakan makanan yang sudah disajikan di depannya itu, dan sambil memakan makanannya, Ise berkata, kalau makanan yang dibuat oleh chef sangatlah lezat, dan ia yang tidak akan memakan makanan lezat dari chef lagi, selagi masih ada waktu makan makanan buatan chef. Ise berkata kalau ia akan memakan makanan buatan chef secara lahap. Mong Rieon lalu berkata kembali, apakah Ise sudah menyelesaikan semua hal sebelum ia pergi? Dan Ise pun berkata, kalau ia yang sudah mendapatkan persetujuan dari ketuanya itu di dokebi martial art yang ia ajarkan kepada dirinya, ia juga sudah membaca semua buku di perpustakaan sesuai yang ditugaskan oleh ketuanya itu. Dan dengan semua tugas yang diberikan oleh ketuanya itu sudah ia selesaikan, Ise berkata kalau ia sudah tidak ada lagi yang perlu dilakukan di Ghost Guardian Temple. Mendengar perkataan Ise itu, Mong Rieon berkata, apakah Ise masih menjalankan tugas tersebut? Dan mengetahui kalau Ise sudah bekerja keras menyelesaikan tugas itu, yang menurut para dokebi yang lain kalau tugas dari dirinya disebut pelatihan dari neraka, mengetahui Ise sudah melakukan hal itu, Mong Rieon berkata kalau ia tak menyangka kalau Ise bisa melakukannya. Namun Ise yang mendengar kalau ajaran dari ketuanya itu seperti pelatihan neraka, ia tidak pernah berpikiran seperti itu. Karena berlatih dengan ketuanya tersebut, ia anggap lebih berharga daripada apapun. Yang hal itu pun membuat Mong Rieon merasa senang.
dengan ia yang berkata, kalau Ise sudah pandai untuk memuji seseorang, dan kemudian menepuk-nepuk kepalanya sambil berkata, kalau Ise sudah menjadi orang dewasa, ditambah Gong Ah yang datang sambil membawa beberapa mangkok makanan berkata, kalau Ise memang sudah beranjak dewasa dibandingkan dengan dirinya yang baru datang ke tempat tersebut. Beberapa waktu pun sudah berlalu, Ise yang datang ke tempat tinggal Il Cui pun menyampaikan, kalau di hari tersebut adalah hari terakhir ia bisa datang ke tempat tinggalnya, karena di hari itu ia harus pergi ke ibu kota Chongsan, tempat Daemudo berada, dan pada akhirnya, Ise berkata kalau ia tidak bisa dekat dengan Il Cui sebelum ia pergi. Namun meski begitu, jika ada waktu untuk kembali, Ise berkata, kalau ia pasti akan menemui Il Cui kembali, dan kemudian meminta Il Cui untuk menjaga kesehatannya sampai mereka bisa bertemu kembali. Pada saat Ise akan meninggalkan tempat tinggal dari Il Cui, tak diduga Il Cui pun melubangi dinding rumahnya itu, dan kemudian bertanya kepada Ise, apakah akhirnya ia akan pergi, dan selama 5 tahun ia tidak pernah menjawab apapun yang dikatakan oleh Ise, dan Ise masih terus datang ke tempatnya itu mengoceh tentang dirinya sendiri. Karena ia hanya mendengar cerita dari Ise, Il Cui berkata kalau sulit baginya meninggalkan ruangan yang ia huni itu. Karena setelah membunuh Wol Jang dan Paman Guchon, Il Cui berkata kalau hidup seperti yang lain terasa seperti dosa, dan hanya yang dipikirkannya itu, seberapa besar mereka bertiga membencinya, dan jika ia mati dan mengikuti mereka, apa rasa sakit yang ia rasakan akan berakhir. Ia sadar, kalau dirinya lemah karena memikirkan hal itu. Namun setelah mendengar cerita dari Ise tentang melawan rasa sakitnya sendiri, Il Cui akhirnya sadar, bahwa ia tidak melakukan penebusan dosa, dan mungkin ia jadi gila dikarenakan mendengar cerita yang selalu Ise bicarakan selama 5 tahun tersebut. Namun Il Cui berkata, kalau ia ingin sekali seperti Ise, dan karena hal itu, ia akan memberanikan diri keluar dari tempat tinggalnya itu, dan kemudian mengajak Ise untuk bertemu di kemudian hari, dan Ise yang mendengar itu, ia pun berkata, kalau ia akan menunggu waktu tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, di gerbang perbatasan Ghost Guardian Temple, Ise yang sudah bersiap-siap untuk pergi pun diantar oleh ketuanya dan para penduduk Dokebi yang lain. Di waktu tersebut, Mong Rieon bertanya kepada Ise, apakah ia akan baik-baik saja tanpa pengawalan menuju tempat yang ia tuju, dan Ise pun berkata, karena perjalanannya jauh, ia akan pergi sendiri saja, dan Ise yang tak mau dikawal dalam perjalanannya itu, ia pun diberikan senjata Pulse Severing Blade yang ia pakai membunuh Demon Spirit Multi-Face Dragon Horse. Namun karena ia tahu senjata pusaka itu sangatlah berharga, Ise berkata kalau ia tidak bisa menerima senjata tersebut. Tapi, Mong Rieon berkata, kalau pedang itu adalah hadiah untuk anggota keluarga mereka, jadi, ia meminta Ise untuk menerima senjata tersebut. Di sisi para penduduk yang lain, mereka yang membawa barang yang akan diberikan kepada Ise pun langsung mengerumuninya dan memberikan barang yang mereka bawa itu sambil meminta maaf. Karena selama ia ada di tempat mereka, mereka telah berburuk sangka kepada Ise, dan melihat Ise mendapatkan item Spirit Stone, ketuanya itu berkata, kalau barang tersebut sangatlah berharga bahkan di kalangan para kultivator, dan karena hal tersebut, Mong Rieon pun meminta Ise untuk menggunakannya di saat ia membutuhkannya, dan melihat para Dokebi sangat memperhatikan Ise, ia pun merasa senang. Karena para penduduknya itu bisa meluruskan kesalahpahaman yang telah terjadi. Sementara di sisi Gong Ah, ia pun malu-malu memberikan barang berharganya kepada Ise, dan ia yang memegang benda tersebut, ia pun bertanya-tanya, apa sebenarnya barang tersebut, dan ketuanya yang melihat itu, ia pun memberitahu Ise, kalau barang tersebut bernama Set Horn, bahan yang cukup berharga untuk membuat sebuah eliksir pil. Sama seperti manusia yang menanggalkan gigi susunya, tanduk lama Dokebi juga akan lepas ketika tanduk baru mereka tumbuh saat beranjak dewasa, dan benda itu juga bermakna besar bagi Gong Ah,
Mong Rieon berkata, kalau Ise harus mengingat Gong Ah ketika ia mengkonsumsinya, dan Ise yang tahu kalau barang tersebut sangatlah berharga, ia pun lalu berterima kasih atas pemberian Gong Ah tersebut. Jika Ise memang ingin berterima kasih atas pemberian dari Gong Ah itu, Mong Rieon yang menggoda Gong Ah pun berkata kepada Ise, bagaimana jika ia menanamkan benihnya dulu sebelum ia pergi? Karena ia juga penasaran, bagaimana rupa dari anak berdarah campuran manusia dan dokebi, yang hal itu pun membuat Gong Ah terlihat tersipu malu. Dan di sisi Ise, setelah ia siap untuk pergi, ia pun lalu memberikan hormat kepada mereka semua, dan meminta mereka semua untuk menjaga diri mereka baik-baik, dan meski ia berasal dari ras yang berbeda, mereka yang tetap menerimanya sebagai keluarga mereka. Ise berkata kalau ia tidak akan pernah melupakan kebaikan dari mereka semua yang telah membesarkannya sampai di hari itu. Dan Mong Rieon pun meminta Ise untuk tidak terlalu mengkhawatirkan para penduduk dokebi, dan memintanya untuk berjuang dalam mencapai tujuannya itu. Dan sementara di sisi Gong Ah, ia terlihat sedih pun meminta Ise untuk menjaga dirinya, dan memintanya untuk jangan melupakan mereka. Dan pada saat Ise berkata kalau ia akan merindukan mereka semua, Mong Rieon berkata hal yang sama. Namun Gong Ah terlihat merasa sedih, dan berpikiran apakah ia juga harus pergi bersama dengan Ise. Setelah beberapa waktu sudah berlalu, Ise yang sampai ke ibu kota Cheongshan pun ikut berbaris dengan peserta yang lain untuk mendaftar ujian masuk Daemudo, dan setelah gilirannya, penjaga pendaftaran pun bertanya nama, umur, serta tempat tinggal dari Ise, dan setelah Ise mengatakan semuanya, pada saat ditanya afiliasinya, Ise yang berpikir kalau sebaiknya ia tidak menyebut kalau ia berasal dari Ghost Guardian Temple, ia pun berkata kalau ia tidak memiliki afiliasi. Dan penjaga pendaftaran yang mendengar itu, ia pun lalu meminta Ise untuk menyalin sumpah yang ada di selembar kertas di depannya, yang intinya, jika ia terluka ataupun terbunuh selama ujian itu berlangsung, Ise tidak akan mengajukan pertentangan, serta ia juga tidak boleh membocorkan detail dari ujian kepada orang luar. Dan jika ia melanggarnya, Ise akan bersedia menerima penalti ataupun hukuman apapun. Mendengar Ise berkata kalau di ujian tersebut sudah memakan banyak korban, penjaga pendaftaran itu pun berkata, apakah Ise akan mundur jika ia menjawab memang benar seperti yang dikatakan oleh Ise tersebut? Dan Ise pun berkata, kalau ia tidak akan mundur sama sekali. Dan setelah mengisi semua syarat pendaftaran, penjaga pendaftaran itu lalu memberikan Ise sebuah token pendaftaran, dan meminta Ise untuk jangan menghilangkannya, karena jika token itu hilang, penjaga pendaftaran itu berkata, kalau Ise tidak akan bisa mendaftar ulang kembali. Ise yang tahu, kalau ujian akan dimulai dalam 2 hari lagi di awal jam domba, atau bisa dibilang tepatnya jam 1 siang tepatnya di lapangan latihan marsial di sebelah jalan masuk institut pelatihan, ia pun akan mencoba mengingat hal itu. Dan tempat yang sekarang ia masuki itu yang dikenal sebagai ibu kota Cheongshan, mungkin karena Daemudo, organisasi Demon Hunter terbesar berada di tempat tersebut. Jalanan dan orang-orangnya terasa sangat berbeda, dan mungkin memang benar kalau monster hidup di tempat tersebut seperti yang dikatakan oleh ketuanya. Ise yang berencana akan pergi ke sebuah restoran untuk makan terlebih dahulu pun merasa sangat penasaran, apakah ia akan menemukan monster yang lebih buruk dibandingkan dengan dirinya. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.